kesempatan ini kita membahas mengenai ketahanan nasional adalah bagian pokok dari pembahasan dalam mata kuliah kewarganegaraan. Ini merupakan puncak dari tema-tema yang telah kita bahas sebelumnya, bisa mencakup dari keseluruhan. Ada pertanyaan tadi bahwa seberapa penting kita mempelajari ketahanan nasional, kemudian keterlibatan kita ya sebagai warga negara itu seperti apa. Tentu ketahanan nasional punya peran yang banyak sekali ya, mulai dari masyarakat itu sendiri, pemerintah, termasuk ketahanan seperti tentara, kepolisian dan macam-macamnya itu. Dulu tahun 1960-an ketika Uni Soviet itu banyak sekali melancarkan ide-ide komunismenya sampai ke negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, kemudian Indonesia ya mulai masuk juga, tetapi para tentara kita itu mampu menangkal ide-ide itu sehingga komunis itu akhirnya lumpuh sendiri, meskipun itu sempat berkembang dan menjadi partai terbesar ya, salah satu partai terbesar di Indonesia. Itu pernah ada kelompok-kelompok kiri yang melakukan perlawanan. Nah, kalau dari segi kependudukan ya, atau dari segi penduduk mengenai ketahanan nasional itu bisa mencakup seperti misalnya pertama pendidikan. Itu adalah hal yang sangat penting dalam menopang ketahanan nasional. Itu sebabnya pemerintah kita jauh sebelumnya menganggarkan pendidikan itu menggunakan APBN 20%. Ya, meskipun belakangan ini mencoba diambil sebagian atau sebagian dari APBN itu untuk MBG misalnya ya. Entah itu MBG ada hubungannya dengan pendidikan atau tidak, yang jelas APBN kita mengurangi anggarannya untuk pendidikan karena diambil untuk ke sana ya. Kemudian dulunya ada wajib belajar 6 tahun, kemudian masuk ke wajib belajar 9 tahun, kemudian terakhir ini wajib belajar berapa tahun? 12 tahun itu. Tetapi fakta kenyataannya kalau negara menyelenggarakan wajib belajar sampai 12 tahun ya, atau sampai selesai SMA, itu kan mestinya idealnya gratis itu. Mengapa? Karena masyarakat kita di Indonesia ini itu masih sekian juta masyarakat yang belum bisa mengakses pendidikan. Sementara kita adalah negara demokrasi, di mana kata Aristoteles syarat menjadi negara demokrasi itu atau pemilu secara demokrasi itu ketika tingkat kesejahteraan masyarakatnya sudah banyak, kemudian tingkat ilmu pengetahuannya sudah meningkat, pendidikannya bagus. Nah, sementara kita di Indonesia itu masih banyak ya, lebih banyak kepala keluarga yang hanya tamatan SD. Itu masih mayoritas dibanding kepala keluarga yang tamatan sarjana. Sehingga perbedaan mengenai pemahaman politik itu berbeda. Itu sebabnya kalau masyarakat cenderung miskin, masyarakat cenderung ilmu pengetahuannya kurang atau ilmunya kurang atau pendidikannya rendah, maka disitulah terjadi transaksi politik, transaksi money politik. Suara mudah dibeli oleh penguasa. Ya. Maka yang berkuasa itu bukanlah yang terbaik, tetapi yang punya uang dan masyarakatnya itu bisa dibeli. Gitu. Bayangkan masyarakat diberikan amplop isinya 200.000, betapa senangnya itu. Tapi menderita selama 5 tahun. Itu kan nggak dipikirkan. Hari ini demonstrasi di Jakarta meluas dan diperkirakan seluruh Indonesia akan turun ke jalan. Mengapa? Semua bahan-bahan sembako naik. Apalagi Pertamax melonjak naik lagi. Itu kan kenaikan bahan bakar itu memicu kenaikan semua bahan-bahan kebutuhan sehari-hari. Gitu. Nah, ini kan efek dari amplop 200.000 gitu. Itu efeknya. Nah, 200.000 itu habis dalam waktu 1 hari 2 hari. Tapi menderita sepanjang 5 tahun. Ini yang tidak dipikirkan. Kata Aristoteles,
kalau suatu negara pendidikan kualitasnya rendah, maka itu bisa meruntuhkan negara itu sendiri. Itu ketahanan nasional kita kurang di situ dari segi pendidikan. Jadi pendidikan harus ditingkatkan secara maksimal. Kemudian ada namanya etos kerja dan keterampilan, life skill education. Ada pendidikan keterampilan. Saya pernah membaca buku waktu saya S1 dulu, namanya Life Skill Education. Itu ditulis oleh Dr. Anwar NPD. Itu sampul warna biru. Saya masih ingat sekali waktu saya semester 4, dia mengatakan dalam pembukaan bukunya, dia mengatakan bahwa untuk kelangsungan hidup kita di abad 21, maka kita harus memiliki life skill education itu. Ada skill tertentu yang perlu dimiliki. Ya. Jadi setiap warga negara itu wajib memiliki skill. Ya. Kalau tidak ada skillnya, maka itu akan ditelan zaman, akan ditelan perubahan. Maka itu harus terus diasah ya, skill itu harus terus diasah. Yaitu kontribusi kita sebagai warga negara. Kemudian kualitas membaca, tuh. Kualitas bacaan. Gitu. Ada relasi antara pendidikan, kualitas pendidikan dengan kualitas bacaan. Meskipun perkembangan hari ini sudah ada EA, itu kan tidak memberikan keseluruhan informasi pengetahuan kepada diri manusia. Misalnya EA itu tidak mampu memberikan pengalaman apa yang Anda rasakan, kecemasan apa yang Anda rasakan, itu tidak bisa dideteksi ya oleh teknologi apapun. Otak kita untuk berimajinasi, EA tidak bisa berimajinasi seperti manusia. Tetapi kedangkalan berpikir hari ini itu disuguhkan oleh konten-konten yang sudah siap, sudah tertata rapi, kemudian kita tinggal menikmati. Ada audionya, ada visualnya, kemudian ada gambarnya dan macam-macam. Dan salah satu fungsi otak itu tidak berfungsi ketika menyambung antara fakta, kemudian imajinasi, menyambungkan itu terkoneksi. Maka ada peneliti mengatakan bahwa membaca itu bukan aktivitas otak yang alamiah. Nah, membaca bukan aktivitas seperti misalnya anak kecil yang baru lahir, itu kan tidak mesti membaca dia bisa berbicara karena diajarkan berbicara. Tetapi membaca itu adalah kekuatan yang unik untuk membentuk otak kita menjadi lebih cerdas, lebih hebat, dan merawat kesehatan otak, yaitu membaca buku, ya, membaca Quran, membaca apa saja ya. Yang jelas membaca yang membutuhkan waktu tertentu, meluangkan waktu tertentu untuk serius membaca, meskipun itu hanya beberapa menit ya, ataukah 1 jam, dan ataukah kalau membaca buku 10 halaman setiap hari atau 5 halaman dulu supaya lebih mudah, tanpa kita diganggu oleh gadget. Jadi ada kefokusan. Nah, itu baru. Tapi kalau sambil main HP sambil baca, itu tidak masuk ya dalam kategori memperbaiki otak kita sendiri gitu. Itu banyak penelitian yang keluar seperti itu, bahwa tradisi membaca itu sangat penting ya. Itulah mengapa kita tidak maju-maju. Mungkin ada korelasi antara hasil penelitian UNESCO beberapa tahun yang lalu, dia mengatakan bahwa tradisi membaca orang Indonesia itu 0,01 ya. Artinya setiap 1000 orang di Indonesia hanya 1 yang membaca ya, bayangkan ya. Jadi kalau ada 1 orang di sini yang membaca, itu mewakili 1000 orang yang nggak membaca. Bayangkan kemunduran tradisi membaca kita di Indonesia gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, sebelum masuk ke mata kuliah ini, siapa di sini yang membaca buku serius gitu? Yang membaca buku dengan serius gitu. Meluangkan waktu berapa menit membaca tentang ketahanan nasional gitu. Saya masih ragu-ragu ya. Ada yang serius gitu. Nah, ini kan bagian daripada ketahanan nasional kita dalam dunia literasi pendidikan, dan itu sangat berefek ke masa depan. Oke. Kemudian ada aspek kuantitas, tentu dengan jumlah penduduk yang besar ya, menjadi ketahanan nasional. Oke. Kemudian yang selanjutnya yang kedua mengenai ketahanan nasional, yang pertama tadi itu dari segi penduduknya, kemudian yang kedua dari segi wilayah. Misalnya kita wilayah lautnya yang banyak ya, kemudian hutan, sawah, apakah itu mampu dimanfaatkan secara maksimal? Nah, pemanfaatannya itu apa? Yaitu menguasai teknologi gitu. Nah, kekuatan teknologi inilah maka
Eh, saya membaca beberapa hari yang lalu mengenai lonjakan harga tiket pesawat ya, itu berkorelasi mungkin dengan teknologi kita yang selama ini kita tidak kuasai. Kemudian pesawat-pesawat yang dibeli itu rata-rata bekas ya. Tidak ada pesawat di Indonesia itu dibelinya baru gitu. Itu bekas semua. Maka ada yang bernostalgia di masa B.J. Habibie ya, waktu itu dia punya, ketika dia menjadi wakil presiden kemudian menjadi presiden, dia punya cita-cita besar supaya itu bisa membuat anak bangsa sendiri bisa membuat pesawat terbang, dan itu sudah dilakukan gitu. Tetapi akhirnya dibabat habis oleh banyak yang tidak senang dengan proyek-proyek itu. Padahal B.J. Habibie sudah mengatakan bahwa kita ini adalah negara kepulauan, kita terhubung berbagai pulau, maka kita membutuhkan transportasi udara untuk menghubungkan secara cepat gitu ke Sulawesi, Sumatera, Jawa, Bali dan macam-macam. Itu kita membutuhkan itu. Nah, akhirnya karena kita membeli semua, kita tidak memproduksi, itu jadinya mahal itu ya. Kemudian kita membelinya dari luar, itu pun kualitas yang tidak bagus ya, bukan baru. Semuanya rata-rata bekas. Maka banyak kecelakaan-kecelakaan pesawat atau kendaraan-kendaraan Indonesia karena itu tadi ya, faktornya yang tidak bagus. Nah, tentu wilayah-wilayah seperti ini membutuhkan kemajuan teknologi informasi. Oke. Itu yang kemudian sumber daya alam yang lainnya. Yang ketiga adalah sumber daya alam. Banyak negara-negara di dunia ini yang menjadi negara maju, penggerak, bahkan justru tidak memiliki sumber daya alam seperti negara-negara lain seperti Indonesia dan Afrika. Seperti Jepang. Jepang itu kecil sekali. Apalagi misalnya Australia itu. Australia itu kecil, tetapi dia menyumbang kampus terbaik di dunia. Jadi Jepang, Australia itu sumber daya alamnya sedikit, tapi dia mampu menciptakan teknologinya yang dibeli semua negara-negara yang sumber daya alamnya banyak, termasuk Indonesia. Ya. Coba Anda melihat traktor yang dipakai para petani kita itu kan buatan-buatan Jepang. Memangkas padi ya, mobil-mobil yang bisa memangkas padi sekarang kan ada mobil yang membutuhkan hanya beberapa orang dalam 1 hektar, 2 hektar sehari, 3 hektar sampai 5 hektar sehari itu bisa selesai dalam 1 hari. Yang dulu digunakan banyak orang dengan waktu 5 hari, 6 hari atau seminggu, sekarang 1 hari bisa selesai dengan sekian hektar itu. Ada mobil yang memanen padi langsung masuk sendiri di karungnya dan dipisah tersendiri menjadi bersih. Itu bayangkan ada. Bahkan ada yang langsung menjadi beras. Itu kan siapa yang menciptakan itu? Negara-negara yang tidak punya sumber daya alam, tapi punya intelektual ya, punya skill, punya kehebatan bentikan. Negara Cina sekarang sangat maju sekali, dan itu yang menakutkan bagi negara-negara Eropa yang dulu tidak ada yang mampu meramalkan bahwa Eropa akan terkalahkan oleh bangsa apapun. Itu tidak ada yang mempercaya itu, dan sekarang sudah terbukti ya, ketika 10 tahun yang lalu ada penulis buku wartawan internasional menulis satu buku yang cukup menarik sekali bahwa kekuatan Asia itu akan mengalahkan kekuatan Eropa 10 tahun ke depan, dan itu terjadi hari ini ya, di mana hari ini produk-produk dari Cina itu menguasai Eropa itu, baik itu HP, teknologi listrik ya, seperti mobil listrik, ya, motor listrik itu sudah menguasai, karena dia memprediksi bahwa cadangan minyak ke depannya itu akan mengalami kehabisannya. Fosil-fosil kita sangat terbatas. Maka Cina itu melangkahnya sangat cepat sekali. Dia sudah mempersiapkan. Ketika itu habis, maka ada listrik yang digunakan, dan produk-produk Eropa hari ini itu baru menyadari ya, baru memulai dan sudah ketinggalan oleh Cina. Betapa ya, dulu Jepang, kemudian sekarang bergeser ke Cina ya. Sekarang kekuatan Asia mengancam. Ya, mengancam itu sebabnya presiden-presiden seperti presiden Amerika atau presiden Rusia itu tidak bisa berbuat banyak ke Cina ya. Karena Cina memegang percaturan politik dan percaturan ekonomi dunia. Kalau Cina memberhentikan ekspor sumber-sumber alamnya ke negara-negara Eropa, itu tidak bisa memproduksi lagi seperti HP ya, teknologi-teknologi canggih yang Anda pakai ya. Mungkin iPhone Apple yang dipakai itu kan bahan-bahannya banyak dari Cina itu. Banyak sekali dari Cina bahan-bahannya. Kalau itu dihentikan, maka ini tidak bisa diproduksi komputer dan macam-macamnya.
ataukah mobil. Ya. Itu bahan dasarnya dari Cina. Nah, Afrika itu memiliki sumber daya alam yang sangat luas, tapi penduduknya miskin. Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, tapi penduduknya banyak miskin. Gitu. Papua saja yang memiliki sumber daya alam terbesar di seluruh provinsi itu juga penduduknya miskin. Nah, itu karena tidak ada perhatian yang serius terhadap penduduknya itu sendiri. Nggak ada. Jadi itu faktor ya. Nah, tentu siapa yang harus menggerakkan itu adalah pemerintah. Ya, pemerintah yang harus tegas bisa mennasionalisasikan aset-aset negara ya. Meskipun itu tantangannya cukup banyak. Oke. Tapi memang sistem pendidikan yang mestinya kita pelajari, sistem pendidikan itu bagaimana di Jepang dan Cina bisa menguasai teknologi, bisa menguasai seperti yang kita rasakan hari ini. Bahkan produk-produk yang kita pakai itu kebanyakan dari Cina dan Jepang gitu ya. HP-HP yang Anda gunakan itu produk-produk orang lain. Tapi bahan-bahannya itu banyak dari kita sendiri gitu. Dari Indonesia sendiri itu bahan-bahannya, tapi ada kecerdasan ya untuk merakit dan macam-macamnya itu. Jadi negara-negara yang punya kehebatan ya, tidak mesti punya sumber daya alam yang banyak. Bahkan padi yang terbaik ya itu di negara-negara yang tidak punya sawah gitu. Gitu. Di Jepang misalnya atau negara-negara yang sekarang berkembang karena dia memiliki teknologinya. Ya, bahkan kualitas beras yang terbaik itu bukan dari negara yang banyak sawahnya, justru dari negara yang tidak punya sawah. Mengapa begitu? Karena dia menciptakan teknologi. Nah, kemudian yang keempat, ketahanan nasional dari segi ideologi ya, tentu kita di Indonesia adalah Pancasila dan norma-norma yang kita pegang ya, dan itu menjadi penangkal dari budaya-budaya asing yang masuk ke negara kita yang tidak sesuai, maka itu menjadi penangkal. Ataukah budaya-budaya asing yang akan merusak tentang Pancasila yang 5 sila itu bisa menjadi penangkal. Ya. Kemudian yang keenam itu politik ya, dari segi politik. Yang kelima dari segi politik. Politik yang kalau ada usulannya, misalnya ada beberapa tokoh yang mengusulkan kalau Indonesia belum siap menjadi negara demokrasi, maka itu juga bisa mempertimbangkan menggabungkan antara demokrasi dengan aristokrasi. Gitu. Nah, kalau aristokrasi itu bisa dikatakan bahwa aris itu artinya aristok. Aristok dari bahasa Yunani itu sendiri atau dari Aristoteles itu juga mengutip aristokrasi itu, dia mengatakan kepemimpinan yang ideal itu adalah aristokrasi, yaitu kepemimpinan elit kecil ya, sekelompok kecil saja yang memimpin, tetapi dia punya integritas, dia punya intelektual, punya kemandirian, punya kemampuan tersendiri ya dibanding yang lainnya, dan punya moral. Itu dalam pandangan aristokrat ya, aristokrasi. Aristokrat itu artinya unggul, cerdas, kemudian keras itu artinya kepemimpinan. Nah, bisa digabungkan ya, misalnya Indonesia ada porsi yang berbeda antara masyarakat biasa dengan masyarakat intelek. Porsi pemilihannya, anggaplah misalnya masyarakat bawah, masyarakat awam itu satu ya, satu suara, satu kali memilih satu suara itu. Tetapi mungkin kaum elit itu 5, perbandingannya gitu. Selama ini kan tidak adil antara profesor, doktor dengan lulusan SD dan tidak lulus SD sama-sama gitu. Satu yang memahami banyak mengenai politik, satu yang memahami banyak mengenai persoalan-persoalan bangsa ke depannya, satu yang tidak memiliki apa-apa ya, tidak punya pengetahuan apa-apa, tapi ketika dalam pemilihan suaranya sama satu. Jadinya kan kurang adil sebenarnya. Kurang adil. Nah, itu opsi yang pertama, misalnya kalau menggabungkan antara aristokrasi ya, bagaimana supaya negara ini tetap ada demokrasinya, semuanya rakyat memilih, tetapi juga dikendalikan oleh sekelompok orang yang berintegritas, punya kemampuan, punya moral untuk kebaikan bangsa gitu.
Nah, yang jadi persoalan kita hari ini ternyata yang memegang kekuasaan seperti anggota dewan ya, yang membuat kebijakan-kebijakan yang itu banyak yang hanya lulusan SMP dan SMA. Bahkan yang banyak menjadi olok-olok itu mudanya menjabat kembali ataukah menjadi menteri ataukah menjadi anggota dewan mantan narapidana gitu. Nah, orang mau menjadi PNS aja itu harus bolak-balik ya di kepolisian meminta SKCK ini. Atau orang yang mau bekerja di kantoran atau bekerja di mana itu, yang paling utama SKCK. Nah, terus gimana dengan pejabat yang sudah jelas pernah korupsi, pernah membuat kejahatan, kemudian dipenjara sekian tahun, keluar penjara, kemudian masuk lagi pencalonan, dan itu terpilih, bahkan ada yang dipilih jadi menteri, ada jadi anggota dewan, ada jadi pejabat, bupati dan macam-macamnya. Nah, ini kan tidak berbanding lurus dengan masyarakat bawah dan masyarakat atas itu aturannya. Ini yang menjadi permasalahan di negara kita mengenai aturan-aturan dari segi kepemimpinan. Jadi kepemimpinan kita, memang kita ada sekelompok elit yang menentukan itu, tapi bukanlah yang berkualitas. Nah, kalau dalam pandangan aristokrat itu mestinya yang berkualitas. Nah, tadi kemudian yang keenam ada bidang ekonomi. Ya. Seperti tadi ekonomi Jepang dan Cina, terutama Cina, ekonominya itu sangat maju sekali karena dia menguasai semua sektor ya, semua sektor dikuasai. Bahkan di Indonesia ini banyak sekali dikuasai orang-orang Cina. Tambang-tambang di Sulawesi Tengah itu seperti Morowali itu perusahaan nikel terbesar di dunia, yaitu tambang nikel terbesar karena dia memproduksi juga di sana. Saya udah lebih 10 kali bolak-balik ke sana juga. Melihat langsung ya bagaimana perkembangan perusahaan Cina di sana ya, bahkan ada namanya kampung Cina di sana ya. Bahkan selama datanya itu ya sudah tulisan Cina. Dia menguasai wilayah, dia menguasai daerah-daerah di pinggir laut, kemudian gunung ya. Antara sebelah kirinya ada laut, sebelah kanannya adalah sekian banyak gunung, dan itu memiliki cadangan nikel yang cukup banyak. Dan itu yang dikatakan bahwa itu terbaik terbesar di dunia, nikel itu bahan-bahannya dari situ. Kemudian hasilnya juga diolah kembali oleh orang-orang Cina, kemudian kita membeli sendiri. Itu bisa dari situ bisa membuat besi dan macam-macamnya. Kemudian kita mau membangun, kita membeli ulang. Oke. Kemudian bidang sosial budaya. Tadi ada teman-temannya juga sudah memberikan tambahan-tambahan mengenai itu ya, tentang sosial budaya. Kemudian yang terakhir adalah pertahanan keamanan. Nah, tentu pertahanan keamanan kita juga berkontribusi besar dalam ketahanan nasional. Meskipun banyak yang pengamat mengatakan bahwa kekuatan pertahanan keamanan kita di Indonesia itu belum begitu besar ya, belum begitu baik. Kalau misalnya tiba-tiba Indonesia perang dengan Rusia atau perang dengan Israel ataukah perang dengan Iran, maka amunisi kita tidak cukup 1 bulan bertahan, nggak nyampe. Ya. Tidak seperti Iran bisa sekian bulan atau sekian tahun atau sekian puluhan tahun di embargo ekonominya tetap berjalan ya, bahkan menjadi kekuatan yang sangat mengerikan ke hari ini dan masa depan. Nah, Indonesia tidak bisa memiliki itu. Artinya anggaran kita belum sampai ke sana ya, dan peralatan-peralatan kita belum canggih. Maka banyak belakangan ini olok-olok yang masuk ya, di saat orang sudah main perang-perangan nuklir, rudal dan macam-macamnya, kita masih main anjing robot-robot ya, anjing ya. Masih kita membeli 1 miliar 1 unit atau orang itu kan tidak masuk akal juga ya. Ada yang mengatakan itu harganya cuma 100 juta ya. Kenapa ada yang mengatakan itu 1 miliar? Nah, ini jangan-jangan itu adalah bagian daripada pencucian uang ya, korupsi dalam bentuk robot anjing. Yang harganya misalnya cuma 100 juta kemudian dilaporkan 1 miliar. Nah, itu namanya pencucian uang. Jadi di saat orang lain itu sudah, negara-negara lain sudah sibuk main di dunia angkasa ya, kita masih robot-robotan ya. Itu pun juga buatan orang lain ini. Nah, ini yang jadi permasalahan dalam ketahanan negara atau ketahanan nasional kita. Untuk ke-7 poin tadi bisa direfleksi secara mendalam bagaimana posisi kita hari ini dan kontribusi kita untuk ketahanan nasional.